Saksi kemuliaan, saksi kebaikan, dan juga pelaku-pelaku kebaikan yang berkumpul di tempat mulia ini. Saat ini kita akan syukur dan layak kita bersyukur dengan perjuangan semangat adik-adik dan anak-anak kita yang di Al-Bahjah Hongkong. Insya Allah hari ini akan diwisuda. Harapan kami adalah mengamalkan ilmu setelah itu, dan jangan mengecilkan ilmu. Ilmu itu akan menjadi besar kapan kita mengagungkan ilmu. Bercita-citalah besar, punya harapan nanti kalau pulang ke rumah akan mengamalkan ilmu, sehingga akan menjadi orang yang berbeda di antara yang datang ke Hongkong. Yang datang ke Hongkong mungkin kebanyakan adalah mendapatkan rezeki halal untuk bekal keluarganya. Akan tapi bagi mereka ini akan pulang dengan bekal rezeki, akan tapi ada sesuatu yang lebih dari itu semuanya, adalah dengan bekal ilmu. Selagi kalian bisa mengambil ilmu, maka Allah akan beri manfaat. Pastikan di rumah kalian nanti membuka Al-Quran, pendidikan Al-Quran untuk anak-anak kecil. Kemudian juga memimpin majlis-majlis zikir dan yang lainnya, biarpun hanya sifatnya 10-20 orang, akan tapi itu bertahap. Amalkan ilmu dan jadikan hiburan, karena itu benteng di rumah kita. Kalau kita tidak punya kegiatan positif, maka setan berebut membawa kita untuk mempunyai kegiatan negatif. Dan kegiatan positif yang untuk mendidik anak-anak itu menjadi rumah berkah, rumah indah dan rumah penuh berkah. Maka sekali lagi tolong yakini ilmu yang kalian dapat akan menjadi ilmu yang manfaat. Banyak di sana ada orang yang hanya bisa ngomong, tapi bisa suruh membaca ayat Al-Quran mereka tidak pandai. Akan tapi kalian ini yang akan wisuda khususnya, kalian sudah belajar, dan Allah yang akan menambah ilmu untuk kalian semuanya, ya, yang tulus karena Allah. Adapun yang lain-lainnya, dengan ikut bergembira, ikut menyaksikan kebaikan, ikut senang, maka juga akan dapatkan pahala kebaikan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka biasakan diri kita untuk senang di saat melihat sebuah kebaikan. Hari ini wisuda. Hari wisuda ini adalah menunjukkan kalau mereka telah menyelesaikan babak atau jenjang tertentu sebuah pendidikan. Untuk apa? Untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi, lebih manfaat lagi. Dan semuanya karena Allah, karena Allah, karena Allah. Mungkin ini saja pengajiannya, nanti bukan sekarang. Ini mukadimah saja untuk anak-anak solehah-solehah yang sudah punya suami, semakin sayang suaminya, punya sayang ke dia. Yang belum cepat jodoh. Yang didoain dia. Kalau ikut amin dapat beneran nanti. Sedih juga. Aminnya dia di sini, orangnya di sana. Insya Allah semoga dapat suami yang soleh, bisa memuliakan kalian, bangga dengan kalian. Insya Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, yang sangat kami cintai adik-adikku, saudari-saudariku, semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik yang sangat indah bagi suami, istri idaman. Tapi kalau suaminya tidak idaman, tidak idaman berarti yang diidam-idamkan wanita. Istri idaman. Ada begini, ada hubungannya dengan pilihan hidup. Tapi sebelumnya ada pesan bahwasanya perkumpulan ini harus perkumpulan yang membawa manfaat. Jangan sampai perkumpulan sekedar aktivitas yang rutin dilaksanakan tapi tidak membuat perubahan dalam diri kita. Bukan pemikiran tambah baik, bukan akhlak tambah baik, bukan ibadah tambah banyak, bukan tambah rindu pada keluarga. Alhamdulillah. Dan insya Allah yang berkumpul ini jauh lebih bagus. Karena kalau kita tidak punya perkumpulan yang baik, maka akan punya perkumpulan yang tidak baik. Kalau sudah perkumpulan tidak baik, akan masuk ke telinga ilmu liar, ilmu khianat, ilmu melanggar Allah, ilmu Masya Allah banyak. Yang tidak punya perkumpulan yang baik, dia akan mendengar banyak hal untuk menjadi sebab dia jauh dari Allah. Karena ilmunya bukan di majelis mulia. Maka di majelis mulia ini sebuah keberuntungan. Kalau tadi masalah istri idaman, dia kasih mukadimah dulu setengah jam, intinya nanti setelah sholat. Jadi ada hubungannya untuk menjadi istri idaman. Oke, kita berusaha. Seorang wanita berusaha menjadi istri idaman. Istri yang baik, istri yang solehah. Dan itu adalah perjuangan yang tidak ada akhirnya sampai kita mati, harus mempertahankan kesolehahannya. Sebab ya solehah hari ini, kalau besok tidak solehah, tidak dianggap solehah. Atau tahun ini solehah, tahun berikutnya rusak, bukan solehah. Jadi untuk menjadi wanita baik, wanita solehah, perlu perjuangan mempertahankannya. Maka untuk mempertahankan kesolehahan, kebaikanmu yang saat ini sedang kamu rintis, setiap minggu ada pengajian, setiap ada kegiatan kalian hadir. Artinya ini adalah ingin membangun diri kalian sendiri. Akan ternyata akan Buya bawa pada suatu barangkali kurang mencermati, kurang perhatikan. Untuk bisa mempertahankan kebaikanmu, atau bahkan jika ada di antara kalian itu kebaikannya masih sangat minim, nanti akan ada yang membantu kalian untuk bisa menjadi lebih baik. Dan itu sangat penting dalam kehidupan manusia adalah pasanganmu. Sangat berat kalau seandainya seorang wanita solehah, betul dia idaman, tapi ternyata pasangannya bukan orang yang menghargai sebagai wanita idaman. Maka di situ ada pendidikan, namanya pendidikan cinta. Siapa yang akan kalian cintai? Makanya dalam Islam namanya memilih. Bahasa sederhananya, wahai anak-anakku, adik-adikku, ini yang belum menikah khususnya, yang sudah menikah, semoga bahagia. Yang belum menikah, ini adalah langkah yang harus kalian pilih. Buya punya diklat cinta. Biasanya Buya hadirkan di tempat-tempat yang agak sedikit berbeda, kafe-kafe yang terhormat, hotel dan sebagainya seperti itu. Diklat cinta itu bagaimana mengajari orang untuk mencari orang yang dicintainya, karena dia akan punya peran besar di dalam kehidupannya. Alangkah banyaknya seorang wanita yang semula baik rusak gara-gara pasangannya salah. Ini maka dari itu, siapa yang akan kalian cintai ini harus dengan kecerdasan akal. Kalau orang salah makan sakit perut, tapi kalau salah mencintai sakit seumur hidup. Gak cukup ngomong betul, disadari.
masih ada di hatinya laki-laki yang gak jelas. Masa depannya apa dia? Apakah dia rajin sholat? Apakah dia dengan ibunya baik dan sebagainya? Nah, ini perlu serius hari ini. Apalagi naudzubillah mudah terpesona dengan orang yang ditemuinya tanpa berpikir masa depan, aku harus punya anak, anakku nanti bagaimana. Hidup rumah tangga itu Masya Allah harus melahirkan anak-anak daripada suamimu. Merawat anak ini berat. Kalau ternyata tidak didampingi oleh suami yang mengerti, alangkah capeknya hidup itu. Betul. Jadi tolong, dari sinilah akan kita mulai. Mohon maaf, Anda harus berani. Kalau ternyata ada orang yang saat ini mungkin ada ikatan dengan kalian, kalau ternyata tidak punya masa depan baik akhirat, bukan mulia, masa depan kemuliaan, dia bukan orang muliakan wanita, selamat tinggal, tak perlu. Bersihkan hati kalian daripada kekotoran hati menjadi seseorang tidak bisa memilih. Buya jadi memilih. Orang yang menikah tidak bisa memilih adalah orang paling bodoh. Mau banyak pilihannya, manusia sejagat kok hanya dia saja. Kalau nggak dia saya nggak mau, kalau nggak dia nggak mau. Ini perlu bodoh banget, dunia menjadi slow down. Yang memahami istilah jangan-jangan punya masalah. Tidak betul. Ini sungguh sangat bodoh. Akhirnya yang dilawan orang tuanya, yang dilawan gurunya, yang dilawan Allah. Hanya gara-gara terlanjur cinta. Punya inspirasi cinta. Ada kalimat-kalimat cinta, kalimat hikmah cinta yang kami hadirkan di antaranya. Jika ada yang mengetuk hatimu, jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan akalmu yang membukanya. Ada orang itu tiba-tiba karena sudah terbiasa dirayu-rayuan gombal lagi mau ini tiba-tiba terlanjur senang. Kalau sudah terlanjur senang, Masya Allah, bodoh. Menjadi cintanya buta karena cintanya tidak melalui logika pada kecerdasan akal. Gak tahu kenapa dia mencintai, bodoh. Dan itu laki tidak perempuan sama. Sehingga gula Jawa rasa coklat. Masih lumayan orang Jawa Timur kata goblok, titik-titik, kucing rasa. Ini serius, hari ini pendidikan serius. Makanya ikatan kalian dengan orang-orang yang tidak jelas harus kalian cerdas. Ini masa depanku, kehidupan ini hatiku. Alasannya demi cinta, bodoh banget dengan cinta bodoh. Bohong. Mencintai itu memilih, kan Nabi menyuruh tungkahul mar'atu li'arba'in. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, hendaknya memilih, ada ciri-cirinya. Jamaliha, maliha, hasabiha, bidiniha, fatwar bidati dini taribat yadab. Nabi mengajak bicara seperti normalnya manusia biasa. Jadi kalau seorang laki-laki mencari istri itu biasanya lihat cantiknya dulu. Masalah duitnya ntar dulu, yang penting cantik. Habis itu lihat anaknya orang kaya enggak. Habis itu waktanya terlalu belakang. Padahal wakta itu penting. Kalau suami emosian dan sebagainya, tersiksa kita. Tapi jangan dipikirin duitnya dulu. Akhirnya yang keempat, Nabi menyebutkan agama. Setelah itu dibalik fatwar bidati diri tadi baca. Fatwar bidati diri dahulukan agama. No. Seandainya ada yang mencoba yang mapan, sah. Yang mapan sah. Akan tapi jangan sampai gara-gara kejar yang mapan lalu agamanya tidak ada. Kalau suami atau naudzubillah perempuan yang tidak kenal agama, bisa saja dia bukan milik suami saja, bukan miliknya istri saja, naudzubillah. Karena dia tidak punya agama. Karena Al-Quran bodoh. Seorang perempuan katanya solehah luar biasa, bertemu dengan laki-laki fasik itu tidak takut maksiat. Ada syahwat bergolak di kota mana, kota ini, dia akan melampiaskan dengan apa saja. Ini kan perempuan bodoh mau dengan laki-laki semacam itu. Atau sebaliknya, laki-laki mau dengan perempuan yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka fatwa bidati dini taribat yadak. Jangan kalian menjadi lemah gara-gara sudah terlanjur jatuh. Kenapa nah? Kalimatnya aja menyakitkan semuanya, tapi orang tidak cerdas dalam bercinta. Cinta itu indah seindah-indah. Cinta itu bercinta itu indah seindah-indahnya. Kita punya madhab cinta dalam Islam. Cinta itu apa? Menjadikan kesedihan atau luka. Cinta itu akan menghilangkan kegelisahan. Cinta menghilangkan kesedihan. Cinta menghilangkan luka. Bukan madhabnya Gibran. Dengan luka dan kesedihan cintaku akan semakin. Nah ini bodoh banget. Cinta pakai sakit. Masa nunggu makan. Jujur anak, jujur. Kalau kalian tidak jujur belajar hari ini cuma. Apalagi naudzubillah kalau sudah tidak kenal agama di sana, tidak tahu ngapain, apakah dia mengabdi ke ibunya di sana? Gara-gara Masya Allah
Jadilah wanita cerdas. Kalian akan membawa benihnya dari dia. Untuk kalian rawat 9 bulan sampai kalau melahirkan bayi itu dengan capek, dengan sakit, tak tahunya dia adalah bukan laki-laki baik. Bodoh sekali. Mana yang cerdas hari ini? Kalau masalah terlanjur cinta dan sebagainya, cinta itu apa sih? Standar cintamu apa? Ada orang katanya, saya nggak bisa lepas dari cinta itu karena kamu bodoh. Harus serius hingga mencintai. Kita memilikilah cinta. Cinta adalah indah sekali. Cinta nggak bisa didefinisikan. Cinta bukan untuk dibicarakan, tapi cinta untuk pikiran. Ayo ngomongin cinta. Nikah dan tahu rasanya cinta. Kemudian, mohon maaf ini adik-adikku, supaya kalian tidak tertipu. Mohon maaf, banyak di luar sana itu adalah orang yang biasa dengan kesenangan duniawi, pengen dengan orang yang kerja luar negeri, pengen dapat duitnya saja. Bro, ada. Bukan dia yang bodoh yang sudah tahu begitu, udah hati-hati. Sudah tahu katanya banyak, tapi masih gak hati-hati. Mana ada orang lebih bodoh dari dia? Anda pintar semuanya, amin. Dia yang diajari bercinta indah. Kita tidak bercinta, kita lupa anak SMA kita tidak kita ajari, sehingga salah di dalam mencintainya. Biarpun kita sudah ada 1000 janji adalah janji. Alangkah banyak orang mengingkari. Belum lagi mohon maaf, kalau sudah ini adalah istrimu di luar negeri, gajinya segini. Wah, dia hanya pengen bayar enak-enak. Jangankan yang belum jadi istrinya, yang sudah jadi istri atau berkhianat kadang. Sudah istri ngirim duit, atau aja nggak jadi rumah, ada duitnya. Saya mau nangis, kalian tertawa. Melihat laki-laki begitu saya mau sedih. Tadi kalian tertawa, ada sudah terbiasa kalian dengan siksa kali. Berarti hari ini bukan pengajian membangunkan orang tidur, menyadarkan orang bukan. Orang gimana gitu loh, bukan gila. Jujur sayang soleha, dengar. Kalau kalian sama milih pasangan, saya serius. Hari ini memang momennya kalau kalian dengar ceramah Buya di tahun ini, tahun kasih dan tahun cinta, tahun rumah tangga, tahun keluarga. Hanya yang selama ini ada dua season. Anak-anak muda di tempat-tempat di luar Buya masalah tersebut menuju rumah tangga. Kalau sudah di dalam rumah namanya membangun menjaga rumah tangga. Nanti ada sebagian sudah menikah, bagian menjaga rumah tangga. Harus diperhatikan. Ini kaidah. Kalian harus kuat betul. Jadi orang yang hebat. Hari ini mohon, kalau kalian pengen tulus karena Allah, jika manusia kayak dia yang tidak layak menjadi suami yang baik, belum selesai hari selamat tinggal. Kalian kalau dengar omongan gue yang hari ini kalian bakal bahagia. Dengar ini serius. Jangan mau dibodoh-bodohin. Siap? Siap. Saya tidak lanjutkan kajian ini. Ya saya, dia tuh ngerti bagaimana bohong itu ada. Ada masalah. Oke, ya itu bahasa kasih, bahasa sayang Buya. Bisa jadi dalam urusan ini Buya lebih mencintai kalian daripada ayah kalian, daripada ibu kalian. Karena Buya itu kan bukan sedar saja, Buya itu membuka forum komunikasi. Subhanallah, ini banyak orang gila di dalam hidup ini, zalim kepada pasangan, masya Allah. Makanya kalau kalian mendengar makin bahagia, dengar. Kalau memang subhanallah, kalau belum aman hati kalian. Dan ingat, kalau masih belum punya urusan dengan laki-laki, lebih mudah kalian. Pilihan kalian adalah manusia sejagat. Bukti perilaku yang baik, bukan hanya jubah dan imamah. Ustadz nyamar banyak hari ini. Kayaknya di sini sumber masalah semuanya betul. Dia pengen gak Buya gitu. Banyak suami zalim pada istri, suka mukul istri. Jangan ada. Ini bingung.
kehabisan bekal ceramah. Udah, ini kita mulai masalah rumah tangga. Kemudian apa? Dengan membiasakan dengan berkomunikasi dengan cara yang haram itu melatih hati kalian menjadi keras. Sampai mohon maaf, belum halal sudah video callan sampai buka-bukaan dan seterusnya. Itu adalah dia ada diri nanti. Setelah itu dia adalah dengan cara yang lain, dengan cara yang haram. Kamu jaga diri karena kamu ahli pengajian. Tapi dia makanya sekarang solehah dengan orang yang akan menikah ini harus berbukti dengan beberapa saksi bukti. Bukan buktinya adalah SMS selalu setiap hari 16 kali I love you. Itu tidak ketik sudah diketik dari kemarin, tinggal kirim dong. Ngetik aja males dia, bukan pejuang cinta dia tuh. Ini belum pengajiannya, nanti insya Allah setelah itu akan kita bahas setelah adzan. Ini hanya mukadimah serius. Kalau kalian tidak dengar omongan gue hari ini, lihat, masya Allah, pahit. Ingat tadi, kalau kalian salah makan hanya sakit loh. Kalian salah mencintai seseorang akan sakit seumur. Jika kalian mengabdi, melahirkan anak-anaknya, merawat anaknya, ternyata manusia tidak punya kemanusiaan. Ujung-ujungnya apa? Bahasanya sayang, seumur hidup, balik nanti ke Hongkong ya. Berarti menikahi suruh balik ke Hongkong istrinya. Ayo, siapa yang suaminya kayak begitu? Suruh kandang ke Buya, nanti akan Buya rayu dia. Jangan sampai jawaban dari suamimu menyedihkan, Buya yang maksa dia. Nah gitu, saya ingat solehah semuanya dengar. Biar rindu kalian bahagia. Jujur, ini pendidikan yang terlupakan. Masalah memilih pasangan. Nabi bicara tentang pemilihan. Bebaskan hatimu dari terikat dengan siapapun kecuali yang halal, sehingga nanti kalian bisa memilih. Sebab kalau sudah terikat dengan satu orang nggak bisa memilih. Kata tadi Pak, daun dunia seluas daun. Nah, ada kecuali dia, nggak mau kecuali dia. Biarpun disodorkan yang lebih bagus, katanya nggak mau dia. Ibunya dilawan, ayahnya dilawan. Mana mungkin bahagia setelah itu? Nggak ada nangis kamu. Karena dibodohi oleh cinta palsu, cinta bohong. Nggak ada galau-galau karena cinta lagi. Kita ngobrol aja. Sebab terlalu banyak masalah, tidak dapat sama muslim. Jadi yang belum, jaga hatimu solehah. Jaga hati. Kalaupun nanti ada caranya, dia akan triknya bagaimana kalau kita menginginkan seorang laki-laki baik. Lebih enak di saat hatimu belum ada siapa-siapa, tinggal kamu bidan manusia sediakan. Kalau kamu lihat laki-laki baik di sana, suruh. Kalau perlu saya lamarkan nanti. Saya ngomong, loh perempuan lamar dulu orang hebat, saya dapat jago bro. Kalau ada laki-laki baik tapi cara yang terhormat, ini perlu. Jangan sampai dia diambil orang. Usia juga lah. Loh ini Sayyidah Khadijah mengerti di Mekah itu adalah seorang laki-laki ganteng, baik, pintar, amanah, luar biasa. Namanya Muhammad bin Abdullah sebelum jadi nabi. Pun demikian Sayyidah Khadijah penasaran pengen tahu tapi tidak langsung WA Anda, siapa Anda, ikatan kerja. Nabi Muhammad pergi ke Syam. Ternyata setelah pulang pembantunya bercerita, ini orang luar biasa, ini orang hebat, ini orang jujur, ini orang berkah, ini orang luar biasa. Sampai Sayyidah Khadijah memastikan dia orang baik. Oh pakai proses. Biarpun sudah dengar di kota Makkah dia orang amanah, dicoba dulu kejujurannya. Jangan sampai kejujuran diuji setelah gaji 4 tahun habis. Ada enggak? 10 tahun habis. Kira banyak orang pintar, kayak banyak orang Gila. Tidak soal pintar kalian. Kalau kalian tetap menuruti hawa nafsu kalian bodoh. Percaya, yang ngomong begini sayang banget ini. Harus baik, ayo. Jadi pilihan. Kalau memang belum ada di hati kalian, kayak Sayyidah Khadijah, siapa laki-laki baik keterangan kalian, ini kalian. Langsung saja Bismillah, Ustaz Sulaiman. Ustaz, ayah kalian suruh menyampaikan Ustaz tersebut bahasanya saya punya anak perempuan sekarang lagi ngaji di Hongkong. Bukan kerja Pak, ngaji dulu sambil kerja. Naik tinggi pangkatnya. Ngaji sambil. Nah gitu. Hebatan mana? Kerja sambil ngaji, ngaji bekerja. Yakin. Sekarang kalimat ini harus dijadikan kalimat yang
tren mau booming di sini. Ngaji sambil oke. Kemudian bisa saja dia adalah laki-laki baik yang kosong, hatinya tidak ada siapa-siapa. Mendapatkan tawaran langsung disambut seperti Sayyidina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ada keluarga Sayyidah Khadijah mengajak bicara dengan keluarga baginda Nabi langsung. Kalau hitung-hitungan Sayyidah Khadijah, kalau orang biasa saja, kalau tidak orang cerdas, bukan keyakinan kepada Tuhan, Sayyidah Khadijah akan ngomong, saya 40, Muhammad 25, ngantek lagi, mungkin nggak mau dengar saya, ribet orangnya. Tapi tidak, Sayyidah Khadijah adalah tahu bahwasanya jodoh Allah yang atur. Nggak mustahil, itu saja. Akhirnya Sayyidah Khadijah menjadi wanita paling beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Makanya kalian yang belum, jangan main api. Lihat, itu yang sudah saja ingin lepas susah. Mulai dari hawa nafsunya, kebodohannya, janji palsunya, segala macam. Akhirnya mati. Ini adalah kalian yang belum, jaga hati kalian. Ingat, jika ada motor hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan akalmu yang membukanya. Ini inspirasi yang ya. Kemudian bagi yang sudah punya terlanjur makan rayuan gombal aja mau. Subhanallah. Memang ada nasib-nasib perempuan, ada baperan dan sebagainya. Tapi lagi perempuan cerdas berpikir apa kau nih. Jadi mungkin kalau bicara tentang cinta, ya dia punya diklat cinta. Cinta itu gak serta-merta. Bohong kalau cinta serta-merta. Mohon maaf misalnya, dia lagi-lagi ada perempuan cantik. Secara Tuhan mungkin dia mencintai dia, kan begitu. Tapi apakah langsung kita mencintainya? Bentuk ada lagi-lagi perempuan di televisi langsung jatuh cinta, mau mati kalau dengan dia, tidak ada. Baru proses, mungkin karena prosesnya adalah habrak, mungkin ketemu, ngobrol, ada iya. Jadi cinta itu tidak ada yang serta-merta. Tidak mungkin ketemu langsung aku cinta kamu, gak ada. Itu pasti bohong. Apalagi penjual cinta semalam itu bohong. Gak ada cinta dibangun semalam. Besok ditinggal pergi. Cinta tuh gak akan mau berpisah. Mau cinta menikmati semalam mau pergi, apalagi menjajah cinta. Ada cinta itu perlu proses. Tidak serta-merta. Kalau kalian cermati dalam hidup kalian, di dalam cinta itu ada proses. Ini ada berita cinta untuk anak muda sebetulnya, bukan untuk kalian yang sudah menikah. Cuman dia kadang-kadang bingung. Yang waktu terakhir dia di Cirebon di satu kafe mana itu, dia undang di klub cinta untuk adik-adik yang SMA dan sebagainya. Tak tanya semua yang datang mama. Yang paling banyak tanya mama tentang suaminya dan sebagainya. Masuk ini salah nih. Baik, cinta itu ada fasenya soleha. Tidak langsung orang gandrung sampai gemeteran kalau dengar handphone dari dia. Nggak ada. Pertama yang ada pada kalian adalah wajar fitrah manusia laki-laki dengan perempuan adalah kagum. Kagum itu lebih daripada saya lihat. Kalau kalian lihat laki-laki di pasar ya saya lihat lupa. Di kelas waktu kamu sekolah dulu, sekolah bilang A, B, C, D biasa saja. Yang namanya kagum itu mulai dari 20 teman-teman sekelas di teman satu sekolahan, dari 40 itu ada 5 itu kalau dia lewat itu mesti kita mulai pengen ada sesuatu yang menarik bagi kamu. Mungkin sopan santunnya, mungkin rambutnya, atau mungkin keluarganya pernah kamu dengar. Ada pasti, nggak mungkin nol. Nah ini baru cenderung. Jadi cenderung kamu dan dia itu pasti ada, dia punya daya tarik. Mana kekaguman ini. Kagum dulu. Setelah kagum, nanti mungkin sering interaksi pas ada satu kerjaan sama dan sebagainya. Katanya ada satu hal kesamaan mungkin. Oh jujur banget orang itu. Atau tanpa sengaja Anda dengar, kalian dengar, oh dia dengan ibunya gini. Dari 5 yang mengagumkan, ada 1 yang ada kecenderungan. Inilah nanti mengarah kepada jatuh cinta. Udah lama tuh. Makanya seorang wanita cerdas, laki-laki cerdas di saat sampai derajat ini nggak memutuskan dulu dong. Saya berpikir kalau saya menjatuhkan cinta ke dia, apakah bisa saya abadikan cinta ini? Satu, mungkin nggak berhitung dulu dong. Jangan sampai cinta bertemu sebelah tangan. Minum obatnya amuk saya. Bodoh ya. Stres, sakit, bodoh banget bercinta pakai sakit-sakitan. Berhitung dulu dong sebelum menjatuhkan cinta. Oke, dia laki-laki baik. Suruh bertanya informasi, kemungkinan-kemungkinannya. Cari bocoran, istri yang dicari kayak apa dan sebagainya. Sudah ngerti? Setelah kalian dapat informasi sempurna dengan dia, setelah kagum tadi, ada cenderung ke dia, baru nanti memastikan langkah selanjutnya. Aku tidak akan ketok palu menjatuhkan kita kecuali ada berita keputusan. Kirim putusan. Ngelamar, kamu yang ngelamar. Perempuan lamar, saya punya anak perempuan, kalau ada laki-laki baik saya lamar duluan.
Ya mungkin kan nggak minat, atau mungkin ada yang nggak berani ya. Loh, semuanya. Ini ada Sayyidina Umar bin Khattab, orang hebat, laki-laki hebat. Dia punya anak namanya Sayyidah Hafsah. Pengen punya mantu yang hebat. Datang yang Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku punya anak perempuan, barangkali kamu punya hajat. Abu Bakar diam, masalahnya ditolak deh. Ya Utsman, aku punya anak. Baik namanya Hafsah, kalau kamu punya hajat. Diam Sayyidina Utsman. Sedih seorang ayah Nabi Rasul, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan kan amanah tanggung jawab. Aku ingin mencarikan suami buat anakku, laki-laki yang bagus, yang baik. Ternyata laki-laki terbaik di sini nggak mau, Abu Bakar terbaik. Setelah itu Utsman yang terbaik, nggak mau dengan anakku. Nabi tersenyum. Umar akan menikah dengan Utsman, perempuan lebih bagus dari anakmu. Dan ada yang menikahi anakmu nanti ada orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Bingung Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, adakah orang lebih bagus dari Abu Bakar dan Utsman akan menikahi anakku? Ada. Siapa yang menikahi anakku ya Rasulullah? Dan Muhammad kata, aku yang akan menikahi putrinya. Gak kebayang kalau Rasulullah bakal menikahi putrinya. Artinya dengan tujuan, dengan cara yang baik bisa saja engkau akan diberi lebih daripada yang dipikirkanmu. Tapi ini yang jadi catatan penting adalah Sayyidina Umar seorang bapak menjadikan untuk anaknya. Sayyidah Khadijah seorang perempuan memulai program kemuliaan ini. Sekarang perempuan itu minta kedulan nggak mau, tapi apa? Kalau disapa sekali itu nolehnya 4 kali. Disapa di WA, Assalamualaikum, tahu dari dia. Itu setiap hari dilihat, ya Allah nggak ada WA lagi. Akhirnya pura-pura, mohon maaf salah kirim. Modus. Paham ya? Jadi langkah selanjutnya Solehah dengar, kamu memutuskan. Artinya jika tidak memungkinkan, jangan jatuhkan hatimu daripada kau sakit. Oh tidak, berarti mungkin orang tuanya nggak menerima saya atau nggak mungkin dan sebagainya. Sudah ada berjaya. Saya tidak, belum saya menjatuhkan cinta. Biar saya cenderung kuat pada dia, tapi saya belum putus untuk cintainya. Oke, aman dia, tidak ada sakit hati. Makanya dalam bahasa lain, bangunlah cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Kamu harus pahami. Kalau kamu bangun pernikahan di atas cinta, orang jadi petualang cinta, mencintai dulu katanya nggak nikah. Akhirnya apa? Dia menikah dengan orang yang tidak dicintai, tersiksa dia, cari penyakit dia. Tapi kalau ingin mencintai adalah setelah pernikahan. Dan maka yang nikahnya itu bisa pilih. Kalau orang sudah cinta dulu nggak bisa pilih. Hanya dia dong. Istikharah itu dia menyerahkan pada Allah. Kalau istikharah, ya Allah, enggak ada adalah khairul ini wa ashifa aku bagi amri. Ya Allah, kalau memang laki-laki itu baik untukku, ya Allah, mudahkan untukku. Kalau tidak baik untukku, jauhkan dariku. Nah ini kan istikharah, kalau tidak baik jauhkan dariku dan jauhkan aku dari dia, jauhkan dia dari aku. Sampai cara menjauhkannya nggak tanggung-tanggung. Jauhkan dia dari aku dan jauhkan aku dari dia. Ya, kalau tidak baik untukku, jujur kepada Allah maka akan ditolong oleh Allah. Tapi orang dengan hawa nafsu terlanjur cinta dulu, doa istikharahnya dirubah. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkan untukku. Kalau tidak baik untukku, jangan baik untukku. Ini kan kita mana itu seorang mana pasrah, makanya nggak dipilih kepada Allah. Tetap saja akhirnya salah pilih. Siap punya suami yang soleh? Siap. Suami yang lembut? Siap punya suami yang menghormatimu? Makanya pilih. Kamu harus memilih. Kalau sudah ada yang di hatimu hari ini, kalau kalian bisa membongkar hatimu itu menjadi hati yang kosong dari siapapun, itu kalian punya persiapan yang dahsyat. Termasuk mohon maaf. Tak selamanya. Ini penting ya, ilmu dalam ilmu akhlak dan adab. Insya Allah menjaga kehormatan kalian semuanya. Seandainya, seandainya ada yang punya masalah kelam, mohon maaf, kalian insya Allah dijaga. Bukan kalian, nggak ada kalian. Saya tidak ingin punya perumpamaan yang jelek. Seandainya mohon maaf ada seorang perempuan terlanjur dizinai seorang laki-laki, jangan dibodohi, dia berani menzinai, telah memotorimu. Jangan gara-gara itulah menjadi terikat. Akhirnya menjadi bodoh, kau berbuat, kau bertanggung jawab. Bodoh sekali. Kalau seandainya ada yang punya masalah, udah kalian dia ada insya Allah. Punya masalah, dia telah melakukan hal lebih itu, melakukan menzinai dan sebagainya. Berarti dia lebih telah positif, dia tidak baik. Maka lebih mudah untuk meninggalkannya. Nanti takut nanti disebar beritanya. Yang menutup Allah. Kalau dia memang betul akan menyebarkan berita tentang urusanmu dengan dia, mungkin fotonya sudah ada. Memang dia orang nggak baik, biarin. Lalu aku nanti bagaimana dengan suamiku? Allah yang menutup. Kalau kau tobat kepada Allah dengan benar, Allah akan tutup.
Kadang-kadang sekarang yang menemukan ada orang kenapa kok nikah dia, saya diancam. Kalau dia mau dengan saya sebar beritanya, saya sebar foto saya. Anda gampang saja, dia tuh punya hajat kok, nggak akan urusan dengan kalian. Bukan kalian dengan perempuan itu, saya tidak ingin kalian itu yang ditodai. Dia juga punya perempuan lain, dia bersenang dengan perempuan lain. Hanya sekedar ancaman saja untuk mati sesaat. Bahkan kadang bukan untuk dinikahi, hanya untuk diperas saja. Nanti saya nikahi sampai habis. Kalau memang ada punya masalah kelam, justru orang kelam itu jangan diambil, tinggalkan dia. Berperanlah kalian menjadi wanita soleh. Jangan bercerita kepada siapapun kisah kelam. Yang tahu hanya Allah yang Maha Pengampun. Manusia adalah suka menyimpan kekotoran. Tidak perlu cerita pada siapapun. Menikah, hidup, lembaran baru dengan seorang laki-laki yang baik soleh. Subhanallah, muliakan kamu, indahnya tangga. Ada? Belum. Lagi. Belum. Memang belum nikah. Belum azan. Insya Allah nanti habis azan lagi. Sampai yang kira mau azan setengah. Oke, persiapan dulu dan sebagainya. Sholatnya di mana? Oke ya, lebih cepat sholatmu nanti enak. Makan belum? Pelajaran tentang cinta belum beres, ingin makan. Dengar nasihat gue hari ini, dia serius. Dia minta pada Allah yang mendengar akan dimudahkan. Serius, manusia kurang ajar, tinggalkan dia. Harus keberanian. Tapi jangan dia tarikan saya, gak punya stok sebanyak ini. Oke ya, Masya Allah, bismillah, karena Allah. Setelah itu kalian punya kekuatan, Insya Allah. Lalu nanti tentang keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih semangat? Tadi saya di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang sangat kami cintai adik-adikku, saudari-saudariku, semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Topik yang sangat indah bagi suami, istri idaman. Tapi kalau suaminya tidak idaman, Tidak idaman berarti yang diidam-idamkan wanita. istri idaman. Ada begini, ada hubungannya dengan pilihan hidup. Tapi sebelumnya ada pesan bahwasanya perkumpulan ini harus perkumpulan yang membawa manfaat. Jangan sampai perkumpulan hanya sekedar aktivitas yang rutin dilaksanakan tapi tidak membuat perubahan dalam diri kita. Bukan pemikiran tambah baik, bukan akhlak tambah baik, bukan ibadah tambah banyak, bukan tambah rindu kepada keluarga. Alhamdulillah. Dan insya Allah yang berkumpul ini jauh lebih bagus. Karena kalau kita tidak punya perkumpulan yang baik, maka akan punya perkumpulan yang tidak baik. Kalau sudah perkumpulan tidak baik, akan masuk ke telinga ilmu liar, ilmu khianat, ilmu melanggar Allah, ilmu Masya Allah banyak. Yang tidak punya perkumpulan yang baik, dia akan mendengar banyak hal untuk menjadi sebab dia jauh dari Allah. Karena ilmunya bukan di majelis mulia. Maka di majelis mulia ini sebuah keberuntungan.
Kalau tadi masalah istri idaman, dia kasih mukadimah dulu setengah jam, intinya nanti setelah sholat. Jadi ada hubungannya untuk menjadi istri idaman. Oke, kita berusaha. Seorang wanita berusaha menjadi istri idaman. Istri yang baik, istri yang solehah. Dan itu adalah perjuangan yang tidak ada akhirnya sampai kita mati, harus mempertahankan kesolehahannya. Sebab biarpun solehah hari ini, kalau besok tidak solehah, tidak dianggap solehah. Atau tahun ini solehah, tahun berikutnya rusak, bukan solehah. Jadi untuk menjadi wanita baik, wanita solehah, perlu perjuangan mempertahankannya. Maka untuk mempertahankan kesolehahan, kebaikanmu yang saat ini sudah kamu rintis, setiap minggu ada pengajian, setiap ada kegiatan kalian hadir, artinya ini adalah ingin membangun diri kalian sendiri. Akan ternyata akan Buya bawa pada suatu barangkali kurang mencermati, kurang perhatikan untuk bisa mempertahankan kebaikanmu, atau bahkan jika ada di antara kalian itu kebaikannya masih sangat minim, nanti akan ada yang membantu kalian untuk bisa menjadi lebih baik. Dan itu sangat penting dalam kehidupan manusia adalah pasanganmu. Sangat berat kalau seandainya seorang wanita solehah, betul dia idaman, tapi ternyata pasangannya bukan orang yang menghargai sebagai wanita idaman. Maka di situ ada pendidikan, namanya pendidikan cinta. Siapa yang akan kalian cintai? Makanya dalam Islam namanya memilih. Bahasa sederhananya, wahai anak-anakku, adik-adikku, ini yang belum menikah khususnya, yang sudah menikah, semoga bahagia. Yang belum menikah, ini adalah langkah yang harus kalian pilih. Buya punya diklat cinta. Biasanya Buya hadirkan di tempat-tempat yang agak sedikit berbeda, kafe-kafe yang terhormat, hotel dan sebagainya seperti itu. Diklat cinta itu bagaimana mengajari orang untuk mengambil, mencari orang yang dicintainya, karena dia akan punya peran besar di dalam kehidupannya. Alangkah banyaknya seorang wanita yang semula baik rusak gara-gara pasangannya salah. Ini maka dari itu, siapa yang akan kalian cintai ini harus dengan kecerdasan akal. Kalau orang salah makan sakit perut, tapi kalau salah mencintai sakit seumur hidup. Gak cukup ngomong betul, disadari. Makanya kadang ngomong betul pun masih ada di hatinya laki-laki yang gak jelas. Masa depannya apa dia? Apakah dia rajin sholat, apakah dia dengan ibunya baik dan sebagainya. Nah, ini baru serius hari ini. Apalagi naudzubillah, mudah terpesona dengan orang yang ditemuinya tanpa memiliki masa depan. Aku harus punya anak, anakku nanti bagaimana? Hidup rumah tangga itu Masya Allah harus melahirkan anak-anak daripada suamimu. Merawat anak ini berat. Kalau ternyata tidak didampingi oleh suami yang mengerti, alangkah capeknya hidup itu. Betul. Jadi tolong, dari sinilah agar kita mulai. Mohon maaf, kalian harus berani. Kalau ternyata ada orang yang saat ini mungkin ada ikatan dengan kalian, kalau ternyata tidak punya masa depan baik akhirat, bukan dunia, masa depan kemuliaan, dia bukan orang muliakan wanita, selamat tinggal, tak perlu. Bersihkan hati kalian daripada kekotoran hati menjadi seseorang tidak bisa memilih. Buya ajari memilih. Orang yang menikah tidak bisa memilih adalah orang paling bodoh. Mau banyak pilihannya, manusia sejagat kok hanya dia saja. Kalau nggak dia saya nggak mau, kalau nggak dia nggak mau. Ini perlu bodoh banget, dunia menjadi slow down. Yang memahami istilah jangan-jangan punya masalah. Tidak betul. Ini sungguh sangat bodoh. Akhirnya yang dilawan orang tuanya, yang dilawan gurunya, yang dilawan Allah. Hanya gara-gara terlanjur cinta. Punya inspirasi cinta. Ada kalimat-kalimat cinta, kalimat hikmah cinta yang kami hadirkan di antaranya. Jika ada yang mengetuk hatimu, jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan akalmu yang membukanya. Ada orang itu tiba-tiba karena sudah terbiasa dirayu-rayuan gombal lagi mau ini, tiba-tiba terlanjur senang. Kalau sudah terlanjur senang, Masya Allah, bodoh. Menjadi cintanya buta karena cintanya tidak melalui logika pada kecerdasan akal. Gak tahu kenapa dia mencintai, bodoh. Dan itu laki tidak perempuan sama.
Sehingga gula Jawa rasa Coklat. masih lumayan. Orang Jawa Timur kata goblok, titik-titik, kucing rasa. Ini serius, hari ini pendidikan serius. Makanya ikatan kalian dengan orang-orang yang tidak jelas harus kalian cerdas. Ini masa depanku, kehidupan ini hatiku. Alasannya demi cinta, bodoh banget dengan cinta bodoh. Mencintai itu memilih, kan Nabi menyuruh tungkahul mar'atu li'arba'in. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, hendaknya memilih, ada ciri-cirinya. Jamaliha, maliha, hasabiha, bidiniha, fatwar bidati dini taribat yadah. Nabi mengajak bicara seperti normalnya manusia biasa. Jadi kalau seorang laki-laki mencari istri itu biasanya lihat cantiknya dulu. Masalah duitnya ntar dulu, yang penting cantik. Habis itu lihat anaknya orang kaya enggak. Habis itu wataknya, watak aja terlalu belakang. Padahal watak itu penting. Kalau suami emosian dan sebagainya, tersiksa kita. Tapi jangan dipikirin duitnya dulu. Akhirnya yang keempat, Nabi menyebutkan agama. Setelah itu dibalik fatwar bidati diri taribat yadah. Fatwar bidati din, dahulukan agama. No. Seandainya ada yang mencoba yang mapan, sah. Yang mapan sah. Akan tapi jangan sampai gara-gara kejar yang mapan lalu agamanya tidak ada. Kalau suami atau naudzubillah perempuan yang tidak kenal agama, bisa saja dia bukan milik suami saja, bukan miliknya istri saja, naudzubillah. Karena dia tidak punya agama. Kan Al-Quran bodoh. Surah perempuan katanya solehah luar biasa. Bertemu dengan laki-laki fasik itu tidak takut maksiat. Ada syahwat bertolak di kota mana, kota ini, dia akan melampiaskan dengan apa saja. Duh, ini kan perempuan bodoh mau dengan laki-laki semacam itu. Atau sebaliknya, laki-laki mau dengan perempuan yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka fatwa bidati din taribat yadah. Jangan kalian menjadi lemah gara-gara sudah terlanjur jatuh. Kenapa nah? Kalimatnya aja menyakitkan semuanya, tapi orang tidak cerdas dalam bercinta. Cinta itu indah seindah-indah. Cinta itu bercinta itu indah seindah-indahnya. Kita punya mazhab cinta dalam Islam. Cinta itu apa? Menjadikan kesedihan atau luka. Cinta itu akan menghilangkan kegelisahan. Cinta menghilangkan kesedihan. Cinta menghilangkan luka. Bukan mazhabnya Gibran. Dengan luka dan kesedihan cintaku akan semakin. Nah ini bodoh banget. Cinta pakai sakit. Masa aku makan. Jujur anak, jujur. Kalau kalian tidak jujur belajar hari ini cuma. Apalagi naudzubillah kalau sudah tidak kenal agama di sana, tidak tahu ngapain. Apakah dia mengabdi ke ibunya di sana? Gara-gara, masya Allah. Jadilah wanita cerdas. Kalian akan membawa benihnya dari dia. Udah kira rawat 9 bulan sampai kalau melahirkan bayi itu dengan capek, dengan sakit, tak tahu dia adalah bukan laki-laki baik. Bodoh sekali. Mana yang cerdas hari ini? Kalau masalah terlanjur cinta dan sebagainya, cinta itu apa sih? Standar cintamu apa? Ada orang katanya, saya nggak bisa lepas dari cinta itu karena kamu bodoh. Harus serius dalam mencintai. Kita menyebutlah cinta. Cinta adalah indah sekali. Cinta nggak bisa didefinisikan. Cinta bukan untuk dibincangkan, tapi cinta untuk pikiran. Ayo ngomongin cinta. Menikah dan tahu rasanya cinta. Kemudian, mohon maaf ini adik-adikku, supaya kalian tidak tertipu. Mohon maaf, banyak di luar sana itu adalah orang yang biasa dengan kesenangan duniawi. Pengen dengan orang yang kerja luar negeri, pengen dapat duitnya saja. Bro, ada. Bukan dia yang bodoh yang sudah tahu begitu, udah hati-hati. Sudah tahu katanya banyak, tapi masih gak hati-hati. Mana ada orang lebih bodoh dari dia? Anda pintar semuanya, amin. Dia diajari bercinta indah, kita ikut cinta, kita lupa anak SMA kita tidak kita ajari, sehingga salah di dalam mencintainya. Biarpun katanya sudah ada 1000 janji adalah janji. Alangkah banyak orang mengingkari janji. Belum lagi mohon maaf, kalau sudah ini adalah istrimu di luar negeri, gajinya segini, wah dia hanya pengen bayar enak-enak. Jangankan yang belum jadi istrinya, yang sudah jadi istri atau berkhianat kadang. Sudah istri ngirim duit, atau aja nggak jadi rumah, ada duitnya. Saya mau nangis, kalian tertawa. Melihat laki-laki begitu saya mau sedih. Tadi kalian tertawa, ada. Sudah terbiasa kalian dengan siksa kali. Berarti hari ini bukan pengajian membangunkan orang tidur, menyadarkan orang
bukan. Orang gimana gitu loh, bukan gila. Jujur sayang soleha, dengar. Kalau kalian salah milih pasangan, saya serius, serius. Hari ini memang momennya kalau kalian dengar ceramah Buya di tahun ini tahun kasih dan tahun cinta, tahun rumah tangga, tahun keluarga. Hanya yang selama ini ada dua season. Anak-anak muda di tempat-tempat di luar Buya masalah menuju rumah tangga. Kalau sudah di dalam rumah namanya membangun menjaga rumah tangga. Nanti ada sebagian sudah menikah, bagian menjaga rumah tangga. Harus diperhatikan. Ini kaidah. Kalian harus kuat betul. Jadi orang yang hebat. Hari ini mohon, kalau kalian pengen tulus karena Allah, jika manusia-manusia kayak dia yang tidak layak menjadi suami yang baik, belum selesai hari selamat tinggal. Kalian kalau dengar omongan gue ya hari ini kalian bakal bahagia. Dengar ini serius. Jangan mau dibodoh-bodohin. Siap? Saya tidak lanjutkan pengajian ini. Ya saya, dia mengerti bagaimana bohong-bohong itu ada. Itu bahasa kasih, bahasa sayang ya. Bisa jadi dalam urusan ini Buya lebih mencintai kalian daripada ayah kalian, daripada ibu kalian. Karena Buya itu kan bukan sedang ngajar, Buya itu membuka forum komunikasi. Subhanallah, ini banyak orang gila di dalam hidup ini, zalim kepada pasangan, masya Allah. Makanya kalau kalian mau dengar pengen bahagia, dengar. Kalau memang subhanallah, kalau belum aman hati kalian. Dan ingat, kalau masih belum punya urusan dengan laki-laki, lebih mudah kalian. Pilihan kalian adalah manusia sejagat. Bukti perilaku yang baik, bukan hanya jubah dan imamah. Ustaz nyamar banyak hari ini. Kayaknya di sini sumber masalah semuanya betul. Dia pengen gak Buya gitu. Banyak suami zalim pada istri, suka mukul istri. Jangan ada. Nah, ini bingung betul. Saya jadi kehabisan bekal ceramah. Nah, ini kita mulai masalah rumah tangga. Kemudian apa? Dengan membiasakan dengan berkomunikasi dengan cara yang haram itu melatih hati kalian menjadi keras. Sampai mohon maaf, belum halal sudah video callan sampai buka-bukaan dan seterusnya. Itu adalah dia ada dinikmati. Setelah itu dia adalah dengan cara yang lain, dengan cara yang haram. Kamu jaga diri karena kamu ahli pengajian. Tapi dia makanya sekarang solehan dengan orang yang akan menikahimu harus berbukti dengan beberapa saksi bukti. Bukan buktinya adalah SMS selalu setiap hari 16 kali I love you. Itu tidak ketik, sudah diketik dari kemarin, tinggal kirim dong. Ngetik aja males dia, bukan pejuang cinta dia tuh. Ini belum pengajiannya, nanti insya Allah setelah itu akan kita bahas setelah adzan. Ini hanya mukadimah, serius. Kalau kalian tidak dengar omongan gue hari ini, lihat, masya Allah, pahit. Ingat tadi, kalau kalian salah makan hanya sakit kok. Kalian salah mencintai seseorang akan sakit seumur. Setiap kalian mengabdi, melahirkan anak-anaknya, merawat anaknya, ternyata manusia tidak punya kemanusiaan. Ujung-ujungnya apa? Bahasanya sayang, seumur hidup, balik lagi ke Hongkong ya. Berarti menikahi suruh balik ke Hongkong istrinya. Ayo, siapa yang suaminya kayak begitu? Suruh kadang ke Buya, nanti akan Buya rayu dia. Jangan sampai jawaban dari suamimu menyedihkan Buya yang maksa dia. Nah gitu, saya ingat solehah semuanya dengar. Biar rindu kalian bahagia. Jujur, ini pendidikan yang terlupakan. Masalah memilih pasangan. Nabi bicara tentang pemilihan. Bebaskan hatimu dari terikat dengan siapapun kecuali yang halal, sehingga nanti kalian bisa memilih. Sebab kalau sudah terikat dengan satu orang nggak bisa memilih. Kata tadi Pak,
Daun dunia seluas daun? Ya. Ada kecuali dia, nggak mau kecuali dia. Biarpun disodorkan yang lebih bagus, katanya nggak mau dia. Ibunya dilawan, ayahnya dilawan. Mana mungkin bahagia setelah itu? Dia nggak ada nangis Karena dibodohi oleh cinta palsu, cinta bohong. nggak ada galau-galau karena cinta Ya. lagi, nggak ada. Kita ngobrol aja. Sebab terlalu banyak masalah. Tidak ada sama muslim. Damai dengan Jadi yang belum jaga hatimu Suraya. Jaga hati. Kalaupun nanti ada caranya, dia akan triknya bagaimana kalau kita menginginkan seorang laki-laki baik. Lebih enak di saat hatimu belum ada siapa-siapa, tinggal kamu bidan manusia sejagat. Kalau kamu lihat laki-laki baik di sana, suruh. Kalau perlu saya lamarkan nanti. Saya ngomong, loh perempuan lamar dulu orang hebat, saya dapat jago bro. Kalau ada laki-laki baik tapi cara yang terhormat, ini perlu. Jangan sampai dia diambil orang. usia juga lah paling. Loh ini Sayyidah Khadijah mengerti dia bukan itu adalah seorang laki-laki ganteng, baik, pintar, amanah, luar biasa, namanya Muhammad bin Abdullah sebelum jadi nabi. Daerah gitu ya. Pun demikian Sayyidah Khadijah penasaran pengen tahu tapi tidak langsung WA Anda, siapa Anda? Ikatan kerja Nabi Muhammad pergi ke Syam. Ternyata setelah pulang pembantunya bercerita, ini orang luar biasa, ini orang hebat, ini orang jujur, ini orang berkah, ini orang luar biasa. Sampai Sayyidah Khadijah memastikan dia orang baik. Oh pakai proses. Biarpun sudah dengar di kota Makkah dia orang amanah, dicoba dulu kejujurannya. Jangan sampai kejujuran diuji setelah gaji 4 tahun habis. Ada enggak? 10 tahun habis. Kirain banyak orang pintar, ternyata banyak orang Gila. tidak soal pintar kalian. Kalau kalian tetap menuruti hawa nafsu kalian bodoh. Percaya, yang ngomong begini sayang banget ini. Ada saya. Baik, ayo. Jadi pilihan. Kalau memang belum ada di hati kalian, kayak Sayyidah Khadijah, siapa laki-laki baik ke pelanggan kalian? Ini kalian. Langsung saja Bismillah, Ustaz Sulaiman. Ustaz, ayah kalian suruh nyampaikan Ustaz tersebut bahasanya saya punya anak perempuan sekarang lagi ngaji di Hong Kong. Bukan kerja Pak, ngaji dulu sambil kerja. Naik tinggi pangkatnya. Ngaji sambil. Nah gitu. Hebatan mana? Kerja sambil ngaji, masih bekerja. Yakin. Sekarang kalimat ini harus dijadikan kalimat yang tren, mau booming di sini. Ngaji sambil. Oke. Kemudian bisa saja dia adalah laki-laki baik yang kosong, hatinya tidak ada siapa-siapa. Mendapatkan tawaran langsung disambut seperti Sayyidina Nabi SAW. Saat ada keluarga Sayyidah Khadijah mengajak bicara dengan keluarga baginda Nabi langsung. Kalau hitung-hitungan Sayyidah Khadijah kalau orang biasa saja, kalau tidak orang cerdas, bukan keyakinan kepada Tuhan, Sayyidah Khadijah akan ngomong saya 40, Muhammad 25, ganteng lagi, mungkin nggak mau dengar saya, ribet orangnya. Tapi tidak, Sayyidah Khadijah adalah tahu bahwasanya jodoh Allah mengatur. Nggak mustahil, itu saja. Akhirnya Sayyidah Khadijah menjadi wanita paling beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Makanya kalian yang belum, jangan main api. Lihat, itu yang sudah saja ingin lepas susah. Mulai dari hawa nafsunya, kebodohannya, janji palsunya, segala macam. Akhirnya mati. Ini adalah kalian yang belum jaga hati kalian. Ingat, jika ada motor hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan akalmu yang membukanya. Ini inspirasi yang ya. Kemudian bagi yang sudah punya terlanjur makan rayuan gombal aja mau. Subhanallah. Memang ada nasib-nasib perempuan, ada baperan dan sebagainya. Tapi lagi perempuan cerdas berpikir apa kau nih. Jadi mungkin kalau bicara tentang cinta ya, dia punya diklat cinta. Cinta itu gak serta-merta. Bohong kalau cinta serta-merta. Mohon maaf misalnya, dia laki-laki ada perempuan cantik. Secara Tuhan mungkin dia mencintai dia, kan begitu. Tapi apakah langsung kita mencintainya? Tentu ada laki-laki perempuan di televisi langsung jatuh cinta, mau mati kalau dengan dia, ada. Baru proses mungkin karena prosesnya adalah mungkin ketemu, ngobrol, ada iya. Jadi cinta itu tidak ada yang serta-merta. Tidak mungkin ketemu langsung aku cinta kamu, gak ada. Itu pasti bohong. Apalagi penjual cinta semalam itu bohong. Gak ada cinta dibangun semalam. Besok ditinggal pergi. Cinta tuh gak akan mau berpisah. Mau cinta menikmati semalam mau pergi, apalagi menjajah cinta.
Enggak tahu. Ada cinta itu perlu proses. Tidak serta-merta. Kalau kalian cermati dalam hidup kalian, di dalam mencinta itu ada proses. Ini ada dekat cinta untuk anak muda sebetulnya, bukan untuk kalian yang sudah menikah. Cuman dia kadang-kadang bingung. Yang waktu terakhir dia diceritakan di satu kafe mana itu, dia undang di klub cinta untuk adik-adik yang SMA dan sebagainya. Tak tanya semua orang yang datang mama. Yang paling banyak tanya mama tentang suaminya dan sebagainya. Masuk ini salah nih. Telat. Baik, cinta itu ada fasenya soreha. Tidak langsung orang gandrung sampai gemeteran kalau dengar handphone dari dia. Nggak ada. Pertama yang ada pada kalian adalah wajar fitrah manusia laki-laki dengan perempuan adalah kagum. Kagum itu lebih daripada saya lihat. Kalau kalian lihat laki-laki di pasar ya saya lihat lupa. Di kelas waktu kamu sekolah dulu, sekolah bilang A, B, C, D biasa saja. Yang namanya kagum itu mulai dari 20 teman-teman sekelas di teman satu sekolahan, dari 40 itu ada 5 itu kalau dia lewat mesti mau mulai pengen ada sesuatu yang menarik bagi kamu. Mungkin sopan santunnya, mungkin rambutnya, atau mungkin keluarganya yang pernah kamu dengar. Ada pasti, nggak mungkin nol. Nah ini baru cenderung. Jadi cenderung kamu dan dia itu pasti ada, dia punya daya tarik. Mana kekaguman? Kagum dulu. Setelah kagum nanti mungkin sering interaksi pas ada satu kerjaan sama dan sebagainya. Contohnya ada satu hal kesamaan mungkin, oh jujur banget orang itu. Atau tanpa sengaja Anda dengar, kalian dengar, oh dia dengan ibunya gini-gini. Dari 5 yang mengagumkan ada 1 yang ada kecenderungan. Inilah nanti mengarah kepada jatuh cinta. Udah lama tuh. Makanya seorang wanita cerdas, laki-laki cerdas di saat sampai derajat ini nggak memutuskan dulu dong. Saya berpikir kalau saya menjatuhkan cinta ke dia, apakah bisa saya abadikan cinta ini? Satu, mungkin nggak berhitung dulu dong. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Minum obat nyamuk saya. Bodoh ya. Setelah sakit, banget bercinta pakai sakit-sakitan. Berhitung dulu dong sebelum menjatuhkan cinta. Oke, dia laki-laki baik. Suruh bertanya informasi, kemungkinan-kemungkinannya. Cari bocoran, istri yang dicari kayak apa dan sebagainya. Sudah ngerti? Setelah kalian dapat informasi sempurna dengan dia, setelah kagum tadi, ada cenderung ke dia, baru nanti memastikan langkah selanjutnya. Aku tidak akan ketuk palu menjatuhkan kita kecuali ada berita keputusan. Kirim keputusan. Ngelamar, kamu yang ngelamar. Perempuan lamar, saya punya anak perempuan, kalau ada laki-laki baik saya lamar duluan. Saya tidak mau jadi orang bodoh. Mungkin ada orang lamar anak saya bermacam-macam, ada yang nggak minat atau mungkin ada yang nggak berani, kan begitu ya? Saya lamar anak saya, mungkin nggak minat, ya mungkin kan nggak minat, atau mungkin ada yang nggak berani, ya ada. Duh, semuanya. Ini ada Sayyidina Umar bin Khattab, orang hebat, laki-laki hebat. Dia punya anak namanya Sayyidah Khafsah, pengen punya mantu yang hebat. Datang yang Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku punya anak perempuan, barangkali kamu punya hajat. Abu Bakar diam, bahasa lainnya ditolak deh. Ya Utsman, aku punya anak baik namanya Khafsah, kalau kamu punya hajat. Diam Sayyidina Utsman. Sedih seorang ayah tadi bersoal, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan kan amanah tanggung jawab. Aku ingin mencarikan suami buat anakku, laki-laki yang bagus, yang baik. Ternyata laki-laki terbaik di sini nggak mau, Abu Bakar terbaik. Setelah itu Utsman yang terbaik, nggak mau dengan anakku. Nabi tersenyum. Umar akan menikah dengan Utsman, perempuan lebih bagus dari anakmu. Dan ada yang menikahi anakmu nanti ada orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Bingung Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, adakah orang lebih bagus dari Abu Bakar dan Utsman akan menikahi anakku? Ada. Siapa yang menikahi anakku ya Rasulullah? Dan Muhammad kata, aku yang akan menikahi putrinya. Nggak kebayang kalau Rasulullah bakal menikahi putrinya. Artinya dengan tujuan, dengan cara yang baik bisa saja engkau akan diberi lebih daripada yang dipikirkan. Tapi ini yang jadi catatan penting adalah Sayyidina Umar seorang bapak menjadikan untuk anaknya. Sayyidah Khadijah seorang perempuan memulai program kemuliaan ini. Sekarang perempuan itu minta duluan nggak mau, tapi apa? Kalau disapa sekali itu nolehnya 4 kali. Disapa di WA, Assalamualaikum, tahu dari dia. Itu setiap hari dilihat, ya Allah nggak ada WA lagi. Akhirnya pura-pura, mohon maaf salah kirim. Modus. Paham ya? Jadi langkah selanjutnya
solehah, dengar, kamu memutuskan. Artinya, jika tidak memungkinkan, jangan jatuhkan hatimu daripada kau sakit. Oh tidak, berarti mungkin orang tuanya nggak menerima saya atau nggak mungkin dan sebagainya. Sudah ada bicara, saya tidak, belum saya menjatuhkan cinta. Biar saya cenderung kuat pada dia, tapi saya belum memutuskan untuk cintainya. Oke, aman dia, tidak ada sakit hati. Makanya dalam bahasa lain, bangunlah cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Kamu harus pahami. Kalau kamu bangun pernikahan di atas cinta, orang jadi petualang cinta, mencintai dulu atau nggak nikah. Akhirnya apa? Dia menikah dengan orang yang tidak dicintai, tersiksa dia, cari penyakit dia. Tapi kalau ingin mencintai adalah setelah pernikahan. Dan maka yang menikahnya itu bisa pilih. Kalau orang sudah cinta dulu nggak bisa pilih. Hanya dia dong. Istikharah itu lihat menyerahkan pada Allah. Kalau istikharah, ya Allah, ingatlah hati amru khairun li ini wa asyib aku bagi amri maktuli. Ya Allah, kalau memang laki-laki itu baik untukku, ya Allah, mudahkan untukku. Kalau tidak baik untukku, jauhkan dariku. Nah ini kan istikharah. Kalau tidak baik, jauhkan dariku, dan jauhkan aku dari dia, jauhkan dia dari aku. Sampai cara menjauhkannya nggak tanggung-tanggung. Jauhkan dia dari aku dan jauhkan aku dari dia. Ya, kalau tidak baik untukku, jujur kepada Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Tapi orang dengan hawa nafsu terlanjur cinta dulu, doa istikharahnya dirubah. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkan untukku. Kalau tidak baik untukku, dia tidak baik untukku. Ini kan cinta mana itu istikharah, mana pasrah, makanya nggak dipilih karena Allah. Tetap saja akhirnya salah pilih. Siap punya suami yang soleh? Siap. Suami yang lembut? Siap punya suami yang menghormatimu? Makanya pilihlah. Kamu harus memilih. Kalau sudah ada yang di hatimu hari ini, kalau kalian bisa membongkar hatimu itu menjadi hati yang kosong dari siapapun, itu kalian punya persiapan yang dahsyat. Termasuk mohon maaf. Tak selamanya. Ini penting ya, ilmu dalam ilmu akhlak dan adab. Insya Allah menjaga kehormatan kalian semua. Saya bergelar sampai 3. Seandainya, Insya Allah. Oke. Seandainya ada yang punya masalah kelam, mohon maaf, kalian insya Allah dijaga. Bukan kalian, nggak ada kalian. Saya tidak ingin punya perumpamaan yang jelek. Seandainya mohon maaf ada seorang perempuan terlanjur dizinai seorang laki-laki, jangan dibodohi, dia berani menzinai, telah memotorimu. Jangan gara-gara itulah menjadi terikat. Akhirnya menjadi bodoh. Kau berbuat, kau bertanggung jawab. Bodoh sekali. Kalau seandainya ada yang punya masalah, udah kalian dia ada insya Allah. Punya masalah, dia telah melakukan hal lebih itu, melakukan menzinai dan sebagainya. Berarti dia lebih telah positif, dia tidak baik. Maka lebih mudah untuk meninggalkannya. Nanti takut nanti disebar beritanya. Yang menutup Allah. Kalau dia memang betul akan menyebarkan berita tentang urusanmu dengan dia, mungkin fotonya sudah ada. Memang dia orang nggak baik, biar. Lalu aku nanti bagaimana dengan suamiku? Allah yang menutup. Kalau kau tobat kepada Allah dengan benar, Allah akan tutup. Kadang-kadang sekarang yang menemukan ada orang kenapa menikah dia, saya diancam. Kalau dia mau dengan saya sebar beritanya, saya sebar foto saya. Anda gampang saja, dia tuh punya hajat kok, nggak akan urusan dengan kalian. Bukan kalian dengan perempuan itu, saya tidak ingin kalian itu yang ditodai. Dia juga punya perempuan lain, dia bersenang dengan perempuan lain. Hanya sekedar ancaman saja untuk mati sesat. Bahkan kadang bukan untuk dinikahi, hanya untuk diperas saja. Nanti saya nikahi, sampai habis. Kalau memang ada punya masalah kelam, justru orang kelam itu jangan diambil, tinggalkan dia. Berperanlah kalian menjadi wanita solehah. Jangan bercerita kepada siapapun kisah kelammu. Yang tahu hanya Allah yang maha pengampun. Manusia adalah suka menyimpan kekotoran. Tidak perlu cerita pada siapapun. Menikah, hidup, lembaran baru dengan seorang laki-laki yang baik soleh. Subhanallah, muliakan kamu, indahnya tanggamu. Ada? Belum lagi. Belum. Memang belum nikah. Belum azan. Insya Allah nanti habis azan lagi. Sampai kira mau azan. Oke, persiapan dulu dan sebagainya. Soalnya oke ya, lebih cepat sholatmu nanti enak. Makan belum? Pelajaran tentang cinta belum beres, ingin makan. Dengar nasihat gue hari ini biar serius. Dia minta pada Allah yang mendengar akan dimudahkan. Serius, manusia kurang ajar, tinggalkan dia.
Harus keberanian. Tapi jangan dia carikan saya, nggak punya stok sebanyak ini. Oke ya, insya Allah bismillah karena Allah. Setelah itu kalian punya kekuatan.